Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu menyelamatkan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kompas TV mendapatkan video amatir dari tim SAR yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang tertimbun. Dengan dibantu tim SAR, korban berhasil keluar dari celah yang kecil. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat atau teknologi dalam evakuasi korban bangunan di Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo. Salah satu alat yang digunakan adalah drone thermal. Alat ini digunakan untuk mendeteksi lokasi korban dan kondisi mereka yang masih terjepit. Hasilnya tim SAR mendeteksi 15 titik, 8 berstatus hitam, dan 7 masih berstatus merah. Saat ini prioritas tim SAR adalah mengevakuasi korban di 7 titik berstatus merah. Nenek. Di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Dan 8 belum bisa kami pindahkan karena torso, batang tubuhnya itu terhimpit di kolom. Sehingga kalau kami mau pindahkan, ini kami harus angkat beban lasar 4 lantai ke atas. Nah sehingga fase yang hitam ini akan kami prioritaskan setelah fase rescue selesai. Memasuki hari ketiga, keluarga masih menunggu proses evakuasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Melihat kondisi di TKP, Tutik, salah satu orang tua korban meminta tim gabungan segera menerjunkan alat berat agar korban yang masih berada di reruntuhan dapat dievakuasi. Secara khusus, orang tua korban juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan evakuasi korban Ponpes Buduran yang ambruk. Banget untuk Bapak Presiden semuanya, Basarnas semua di sini minta tolong harus segera dieksekusi bisa keluar. Walaupun itu nanti keluarnya tuh apa ya, nggak selamat nggak apa-apa, intinya cepat dikeluarkan dari runtuhan itu gitu loh. Sementara itu Basarnas terus bekerja keras mengejar waktu kritis atau golden time terhadap korban yang terjebak di Ponpes Buduran yang ambruk. Kepala Basarnas Marskal Madia Muhammad Syafi'i menyatakan waktu golden time ini masih memungkinkan bagi sejumlah korban dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. Kabasarnas menambahkan meski secara teori waktu kritis adalah 72 jam, namun jika korban sudah dapat disentuh tim penyelamat, maka korban langsung diberikan asupan seperti minuman dan infus. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama.